يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما ما لا يجوز أن يسترى في الكتب من المناسبات الخاصة التي اختص بها الآدمي فهي التي يؤمئ إليها قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إذ بين أنه أمر رباني خارج عن حد عقول الخلق وأوضح من ذلك قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ولذلك أسجد له ملائكته. ويشير إليه قوله تعالى إنا جعلناك خليفة في الأرض إذ لم يستحق آدم خلافة الله تعالى إلا بتلك المناسبة. وإليه يرمز قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته إلى آخره. Makna daripada kalam Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adapun sesuatu, halaman 71 sedikit diulang. Adapun sesuatu yang tidak boleh dituliskan dalam kitab-kitab dari kesesuaian khusus yang dikhususkan kepada anak Adam, maka yaitu yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu dari urusan Tuhanku. Imam Ghazali telah menyebutkan bahwa salah satu di antara sebab cinta itu adalah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai. Itu salah satu sebab cinta. Dan manusia itu adalah paling sesuai dengan Allah. Oleh karena itu manusia hendaknya mencintai kepada Allah. Di mana sesuainya manusia itu dengan Allah? Sesuainya manusia dengan Allah itu ada yang bisa diungkapkan, ditulis di dalam kitab, seperti kita diperintahkan oleh Allah untuk berilmu agar kita sesuai dengan Allah. Allah Maha berilmu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berkasih sayang agar kita bisa sesuai dengan Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersifat memberi petunjuk, mengajak ke jalan Allah agar sesuai dengan Allah yang mengajarkan kepada kita jalan menuju Allah. Nah, itu adalah kesesuaian kita dengan Allah yang menyebabkan kita cinta kepadanya,
yang bisa kesesuaian itu ditulis di dalam kitab ini, bisa diuraikan. Dan ada pula kesesuaian kita dengan Allah itu yang tidak bisa ditulis, yang tidak bisa diungkapkan. Seperti kesesuaian yang khusus bagi manusia yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu dari urusan Tuhanku. Nah, ruh ini adalah sangat sesuai dengan Allah, namun sesuainya bagaimana itu tidak bisa diungkap, karena itu rahasia ketuhanan. Karena Allah telah menerangkan bahwasanya roh itu urusan ketuhanan yang keluar dari batas kemampuan akal makhluk. Dan yang lebih jelas daripada yang demikian adalah firman Allah Ta'ala, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, artinya maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian itu Adam, dan kutiupkan pada itu Adam roh ciptaanku. Nah, karena yang demikian itulah Adam itu ditiupkan roh padanya, malaikat-malaikat bersujud kepada Adam. Diisyaratkan kepada yang demikian oleh firman Allah Ta'ala, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, artinya sesungguhnya kami menciptakan engkau wahai Adam sebagai khalifah di bumi. Karena tidak berhak Nabi Adam menjadi khalifah Allah Ta'ala melainkan dengan kesesuaian itu. Nah, jadi di antara kita dengan Allah itu sebenarnya ada munasabah, ada kesesuaian. Namun kesesuaian itu sebagiannya ada yang dirahasiakan oleh Allah, artinya dirahasiakan untuk umum, untuk orang-orang tertentu bisa dibuka oleh Allah kerahasiaan tentang sesuainya kita dengan Allah itu. Dan kepada ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, innallaha khalaqa adama ala suratih, artinya sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu menurut bentuk Allah. Adam itu diciptakan Allah atas rupa Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa antara Adam sebagai manusia itu ada yang sangat sesuai dengan Allah. Buktinya Rasulullah mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam itu atas rupa Allah. Sehingga orang-orang yang dangkal, pindik pengetahuannya, menyangka bahwasanya tidak ada bentuk kecuali bentuk zahir yang dapat diterima oleh indera. Kemudian mereka menyerupakan Allah Ta'ala Tuhan semesta alam dan mengatakan Allah itu berjisim dan berbentuk. Nah, Allah tadi menciptakan Adam itu, menciptakan Adam atas rupa Allah, atas rupa Allah.
Jadi kayak apa Allah Ta'ala tuh rupanya kayak Adam. Nah, orang-orang yang pikirannya pendek, pengetahuannya dangkal, mereka itu hanya berpikir bahwa rupa itu adalah hanya yang zahir. Nengaran rupa itu hanya yang bisa dilihat dengan indera. Sehingga mereka menyatakan Tuhan itu berjisim kayak Nabi Adam. Nah, ini orang-orang yang pikirannya pendek, ilmunya dangkal, mereka hanya berpikiran bahwa bila rupa itu berarti zahir, bila rupa itu hanya dilihat dengan indera. Padahal ada rupa-rupa yang batin. Nah, ada rupa-rupa yang batin. Kalau kita hanya mengatakan bahwa rupa itu hanya bisa dilihat dengan mata, kita akan menyerupakan Allah dengan manusia. Kita akan menjisimkan Allah. Allah Ta'ala Maha Suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang bodoh dengan kesucian yang tinggi dan Maha Agung. Dan kepadanya diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Ujar Tuhan kepada Nabi Musa, aku sakit. Wahai Musa, aku sakit. Maka mengapa engkau tidak berkunjung kepadaku? Wahai Musa, aku garing. Hitam kenapa kada menghilangi aku aja Tuhan? Maka Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah yang demikian? Kayak apa pian garing maulah Tuhan garing. Allah berfirman, ujar Tuhan, hambaku si fulan sakit, hambaku si fulan sakit, maka engkau tidak berkunjung kepadanya. Dan jikalau engkau berkunjung, niscaya engkau menemukan aku di sisinya. Ujar Tuhan, hambaku nang garing, ikam kada meilangi inya. Jaka ikam meilangi inya aja Tuhan, aku ada di situ. Nah, aku di sisinya. Nah, pengertian di sisinya itu jangan diartikan sisi yang bisa dilihat dengan panca indera. Pengertian sisi di situ adalah kesesuaian antara orang yang meilangi dengan Tuhan. Kan Tuhan itu bersifat kasih sayang. Nah, Tuhan bersifat rahmat. Tuhan bersifat penyayang. Kalau kita meilangi orang garing, itu menunjukkan kita sayang kepadanya. Nah, disayang itulah kita bertemu dengan Allah. Nah, disayangnya situ kita berjumpa dengan Allah. Bukan artinya Allah bercongkong di higa orang garing, kadadaka itu maksudnya. Itu kalau kita berpikir bahwa pengertian sisi itu hanya dengan panca indera. Tetapi artinya kalau kita menghilangi orang garing, itu kita ada kesesuaian dengan Allah. Allah Maha Pengasih Penyayang, kita berhilang ke orang garing menunjukkan kita sayang. Nah, disayang itu kita sesuai dengan Allah Ta'ala. Kesesuaian ini tidaklah tampak melainkan dengan membiasakan melakukan ibadah-ibadah sunat sesudah memantapkan ibadah-ibadah fardu. Kalau kita hendak menyingkap lebih banyak lagi tentang sesuainya kita dengan Allah, kalau kita ingin tahu di mana sesuainya kita dengan Allah, maka jalannya adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunat sesudah membiriskan ibadah yang fardu. Nah, dengan demikian kita akan dibuka Allah.
hijab, dibuka Allah dinding, sehingga kita bisa tahu, oh di sini sesuainya kita dengan Allah Ta'ala itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yazalu yataqarrabul abdu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi. Artinya, hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunat sehingga aku mencintainya, ujar Tuhan. Maka apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang mana ia mendengarkan dengan pendengaran itu, penglihatannya yang mana ia melihat dengan penglihatan itu, dan lisannya yang mana ia berbicara dengan lisan itu. Artinya, kalau kita ini sudah dicintai oleh Allah, maka penglihatan kita itu adalah penglihatan Allah, pendengaran kita pendengaran Allah, lisan kita lisan Allah. Nah, maksudnya apa? Artinya mata kita dipelihara Allah dari memandang yang dibenci, dimurkanya. Telinga kita dipelihara Allah daripada mendengar yang diharamkannya. Mulut kita dilarang Allah untuk mengata yang diharamkannya. Kalau sudah kita masuk golongan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini adalah tempat yang wajib menggenggam mata pina padanya. Berbicara tentang kesesuaian kita dengan Allah, itu tempat yang kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita kada hati-hati, kita bisa menyamakan Allah dengan manusia. Pengertian sesuai itu lain lawan sama. Nah, sesuai itu munasabah, artinya di dalam bahasanya munasabah itu di bawah daripada mumasalah. Nah, kalau kita ini menyamai Tuhan itu mustahil. Tuhan sama dengan yang baru mustahil. Itu ngarannya mumasalah. Tapi kalau bersesuaian kita dengan Tuhan itu disuruh. Nah, disuruh bersesuaian kita dengan Tuhan. Jangan tapalampang, artinya lawan Tuhan. Bila kurang-kurang ma'arti, kadang-kadang bersesuaian itu dianggap menyamai, padahal lain itu maksudnya. Kalau menyamai bahasanya mumasalah, kalau mensesuai bahasanya munasabah. Nah, jadi ini satu tempat, satu bab yang mana kita sangat berhati-hati, jangan sampai tergelincir kepada yang salah. Manusia berkelompok-kelompok padanya, kepada orang-orang yang pindik akal pikirannya, yang cenderung kepada menyerupakan zahir saja. Ada orang yang pikirannya pindik, lalu menyerupakan Tuhan dengan manusia, menyerupakan Tuhan dengan manusia. Dan kepada orang-orang yang berlebihan, yang melewati batas kesesuaian kepada bersatu. Ada juga yang kaliwatan sehingga mengatakan bahwa Tuhan itu dengan manusia bersatu. Nah, dengan bertempat, Allah memerlukan tempat. Sehingga sebagian dari mereka berkata, aku al-haq. Sehingga mereka ada yang wani bersuara, aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Karena ini menganggap bahwa Allah itu ittihad, bersatu dengan dirinya.
Allah itu kada terpisah dengan dirinya, menyatu, sehingga dia wani berucap aku Tuhan. Nah ini kelompok yang berlebihan. Golongan Nasrani menjadi sesat tentang Nabi Isa alaihi salam. Mereka Nasrani berkata Isa adalah Tuhan. Kenapa orang Nasrani itu mengatakan Isa Tuhan? Karena Isa ini sangat sesuai dengan Allah. Isa punya sifat-sifat yang terpuji. Isa punya kehebatan-kehebatan yang diberikan Allah. Isa bisa menghidupkan orang mati. Isa bisa mengampihi orang bisu. Sehingga pengikutnya mengatakan Isa adalah Tuhan. Sebagian dari mereka berkata manusia bersatu dengan Tuhan. Adapun orang-orang yang telah terbuka bagi mereka kemustahilan tasbih dan tamthil, menyerupakan dan menyamakan, dan kemustahilan bersatu dan bertempat, al-ittihad dan al-hulul, dan telah jelas bagi mereka bersama yang demikian akan hakikat rahasia, maka mereka ini adalah orang-orang yang sedikit. Ini ada kelompok yang dinamakan kelompok ini kelompok tasbih tamsil. Kelompok ini menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ada kelompok lagi ngarannya kelompok yang berpaham ittihad dan hulul. Artinya Tuhan itu bersatu dengan makhluknya, menyatu. Nah itu pun pendapat yang dikatakan sesat juga. Kedua-duanya itu mustahil bagi Allah. Allah menyerupai makhluk itu mustahil. Allah bersatu padu dengan makhluk itu pun mustahil juga. Barangkali Abul Hasan Ahmad bin Muhammad An-Nuri dari makam ini, ia memperhatikan apabila kuatnya perasaan pada ucapan orang yang berkata, laziltu anzilu min widadika manzila tatahayyarul albabu inda nuzulihi. Artinya aku selalu menempati suatu tempat dari kecintaanmu, semua hati menjadi bingung ketika menempatinya. Abul Hasan Ahmad bin Muhammad An-Nuri, beliau ini kalau sudah sampai cinta beliau kepada Allah itu puncaknya, maka beliau tidak sadarkan diri. Tapi beliau bukan aliran orang yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Beliau bukan aliran orang yang menyatakan Tuhan itu bersatu dengan makhluk. Maka ia selalu berlari-lari dalam perasaannya sehingga ia jatuh atas kayu-kayuan rimba yang telah diputung batangnya dan masih tinggal pangkal pohonnya, sehingga kedua telapak kakinya pecah dan bengkak dan ia meninggal dunia sebab demikian. Abul Hasan Ahmad An-Nuri ini kalau sidin datang mahabbahnya kepada Allah dan mahabbah itu sudah menguasai sidin, maka sidin lupa akan diri sidin, sampai-sampai mengakibatkan terjadi kecelakaan yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Nah ini adalah sebab-sebab cinta yang terbesar dan terkuat, dan itu adalah yang termulia dan yang terjauh dan yang paling sedikit wujudnya. Kita cinta kepada Allah ada sebabnya karena kebaikan Allah lawan kita. Itu baik, bagus sudah. Yang lebih bagus lagi, orang itu cinta kepada Allah karena keindahan sifat-sifat Allah. Lebih hebat lagi dari yang pertama. Ada orang yang cinta kepada Allah karena merasakan kesesuaian dengan Allah. Nah ini lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Maka inilah yang diketahui dari sebab-sebab cinta.
Dan sekalian yang demikian itu saling membantu pada hak Allah Ta'ala secara tahqiq, tidak secara majas. Dan pada derajat yang tinggi, tidak pada derajat yang rendah. Maka yang dapat diterima oleh akal, yang dapat diterima bagi orang-orang yang mempunyai mata hati adalah mencintai Allah Ta'ala saja. Orang-orang yang mempunyai mata hati, inya hanya mencintai Allah saja, tidak mencintai yang lain. Kenapa? Karena nang berbuat baik lawan inya Allah juga, nang punya sifat keindahan Allah juga, nang sesuai lawan dirinya Allah juga. Jadi inya hanya cinta kepada Allah saja, kada kepada yang lain. Sebagaimana yang dapat diterima oleh akal, ya, dan yang mungkin bagi orang-orang yang buta adalah mencintai selain Allah Ta'ala saja. Nah, kalau orang nang mata hatinya buta, akalnya pindik, inya hanya menyatakan cinta kepada selain Allah saja. Cinta kepada Allah, inya kada kawa. Ini sebaliknya. Jadi pada intinya bahwa cinta itu hanya dua. Ini intinya. Satu, hubbullah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Nah, yang kedua, hubbun fillah, cinta pada sesuatu yang disuruh Allah mencintainya. Nah, itu aja. Lain pada itu kadang bujurnya lagi cinta. Lain pada dua itu cinta yang sesat, cinta yang kada bermanfaat. Satu, kita cinta kepada Allah. Yang kedua, kita cinta kepada yang disuruh Allah mencintainya. Siapa yang disuruh Allah mencintainya? Kayak Rasulullah, orang-orang salih, orang-orang takwa, orang-orang beriman, yang pada hakikatnya kita mencintai mereka itu sama juga dengan mencintai Allah. Kenapa? Karena disuruh Allah mencintainya. Mencintai sesuatu yang membawa kita kepada cinta Allah, disuruh juga kita. Kita cinta lawan pakaian, karena pakaian ini aku nyaman beribadah. Nah, kada jadi masalah mencintai itu, karena ini mencintai sesuatu yang membawa kepada cinta Allah. Termasuk hubbun fillah ngarannya. Jadi hubbullah satu, cinta Allah. Yang kedua, cinta pada sesuatu yang disuruh Allah mencintainya. Napa-apa yang disuruh Tuhan mencintai, yang kitanya disuruh Tuhan mencintai napa-napa. Rasulullah, ibu bapak, muslimin muslimat, orang-orang beriman yang takwa, harta benda yang membawa kita ke surga. Nah, itu disuruh juga mencintai. Harta benda yang membawa kita ke surga katanya. Harta benda yang membawa kita kepada pahala, harta benda yang membawa kita ibadah, itu pun kita mencintai. Itu termasuk hubbun fillah ngarannya. Kemudian setiap orang yang mencintai makhluk dengan sebab dari sebab-sebab ini dapat tergambar bahwa ia mencintai yang lain karena bersekutunya akan dia pada sebab. Kesekutuan itu adalah kekurangan pada cinta dan kerendahan pada kesempurnaan. Dan tidak seorang pun bersendirian dalam satu sifat yang disukai, melainkan kadang-kadang didapatkan bagi orang tersebut sekutu padanya. Maka jika tidak didapatkan, maka mungkin didapatkan selain Allah Ta'ala. Kalau kita mencintai selain Allah, itu mungkin bersekutu, dan bersekutu itu mengurangi cinta. Nah, contohnya kita cinta kepada orang yang baik lawan kita, misalnya Pulan,
itu baik lawan kita, kita cinta lawan inya. Betul ada pulang nang saya kong baik juga lawan kita, kita cinta juga lawan inya. Nah bersekutu udah cinta kita, mengurangi cinta. Datang pulang orang ketiga, baik pulang lawan kita, cinta pulang kita lawan inya, bakurang pulang cinta kita. Nah hanya kepada Allah nang kada bersekutu, hanya cinta kepada Allah nang kada bakurang. Kenapa? Karena kada ada sekutunya. Karena nang hanya bujur-bujur baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada mungkin ada orang nang sama kawa baiknya lawan kita seperti baiknya Allah kepada kita. Maka sesungguhnya Allah bersifat dengan sifat-sifat ini, yang mana sifat-sifat itu adalah kesudahan, kebesaran, dan kesempurnaan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam sifat-sifat tersebut dalam wujudnya. Adalah orang baik kayak kita, lawan kita kayak Allah baiknya kada ada. Nah makanya cinta kita kepada Allah itu kada akan terbagi, kada akan berkurang. Kenapa? Karena orang lain kada kau menandingi Allah. Kalau kita cinta kepada Allah karena keilukan Allah, tidak ada orang yang lebih elok daripada Allah. Maka cinta kita kepada Allah kada terbagi kepada keelokan lain. Dan yang demikian itu tidak tergambar kemungkinannya. Kada ada tergambar, artinya kada mungkin ada orang yang sama lawan Allah. Maka secara pasti tidak ada sekutu pada kecintaannya kepada Allah. Jadi cinta itu hanya untuk Allah. Cinta itu hanya untuk Allah. Ini orang-orang yang punya hati, yang punya akal, inya cinta hanya kepada Allah. Kalaupun dia ada mencintai yang lain, Allah Ta'ala pang menyuruh. Kalau dia mencintai ada barang atau benda, Allah pang menyuruh. Jakanya kada disuruhnya, kada mencintai. Nah ini orang yang sudah mentauhidkan cintanya kepada Allah. Maka secara pasti tidak ada sekutu pada kecintaannya kepada Allah. Maka tidak mendatang kekurangan kepada kecintaannya kepada Allah. Cinta kepada Allah tuh kada bakal berkurang. Kenapa? Karena keilukan Allah kada bakal berkurang. Lain manusia bungas, mau beampih bungas itu. Kita cinta lawan manusia karena kebungasannya. Lagi umur 20 bungasainya, sudah 70 bungas lagi, kada cinta lagi. Nah cinta kepada selain Allah tuh berkurang, bisa hilang. Nah cinta kepada Allah kada mau berkurang. Karena keilukan Allah itu abadi. Kita cinta lawan orang yang baik lawan kita, membantu kita. Ini bisa ampih membantu, sakit usahanya, macet duitnya, ada kau lagi membantu kita. Bila kada kau membantu kita, berkurang cinta kita lawan inya. Nah, kebaikan Tuhan kepada kita kada pernah berkurang, bahkan bertambah. Jadi cinta kita kepada Allah itu kada mungkin berkurang sebenarnya. Maka tidak mendatang kekurangan kepada kecintaannya kepada Allah, sebagaimana tidak mendatang sekutu kepada sifat-sifat Allah. Allah lah yang berhak karena asal adalah kecintaan. Dan bagi kesempurnaan cinta sebenarnya tidak disekutui padanya Allah sama sekali. Nah, kemudian penjelasan tentang kelezatan yang paling besar dan paling tinggi adalah ma'rifat kepada Allah dan memandang wajahnya yang mulia. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله